Saleh diutus Allah untuk berdakwah dan menyerukan kebenaran kepada kaum Samud. Kaum Samud penghuni daerah Hadramaut, yakni daratan antara Yaman dan Syam. Kaum Samud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam dan bertanam. Dalam keahlian itu mereka hidup makmur di Hadramaut. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka pun diberi kekuatan fisik yang tangguh. Mereka sanggup mengukir gunung-gunung untuk dijadikan pemandangan indah. Mereka membangun gedung-gedung tinggi. Mereka juga membuat rumah-rumah di tebing-tebing gunung yang dilubangi dan dipahat. Namun kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Berhala yang mereka buat sendirilah yang mereka jadikan Tuhan. Hukum yang berlaku pun hukum rimba, hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan. Gaya hidup mereka menyimpang jauh dari kebenaran dan kemanusiaan. Orang-orang kaya hidup berpoya-poya, bermabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain. Perampokan terjadi di sana-sini, penganiayaan dan perbuatan zalim dapat dijumpai setiap hari. Orang yang lemah menjadi budak dan diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian Allah mengutus Saleh kepada kaum Samud. Nabi Saleh berkata, "Wahai saudaraku, kaum Samud kebiasaanmu menyembah berhala itu sangat keliru. Sesungguhnya Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah." "Hai Saleh, siapakah Allah itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Dia adalah Tuhan sekalian manusia, sekalian makhluk. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah tempat meminta ampun, tempat memohon pertolongan dari kesulitan," kata Nabi Saleh menjelaskan. "Coba tunjukkan di mana Tuhanmu itu. Coba bagaimana wujudnya, apakah sama dengan Tuhan-Tuhan kami?" "Masya Allah, kalian sungguh keterlaluan. Kalian tidak akan mampu melihat wujud Allah," jawab Nabi Saleh. "Pembual, omong kosong kau, hai Saleh. Aku tidak mempercayai omonganmu sedikit pun sebelum kau menunjukkan bukti mukjizatmu kepada kami. Tunjukkanlah bukti-bukti kehebatanmu sebagai nabi utusan Tuhanmu itu. Baru kami akan mempercayai dan mengikutimu," kata orang-orang Samud. Kaum Samud tidak menghiraukan perkataan Nabi Saleh. Mereka bahkan menganggap Nabi Saleh gila, terkena sihir atau kerasukan setan, sehingga omongannya ngawur. Mereka hanya akan mempercaya bila Nabi Saleh bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka Nabi Saleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Saat itu pula Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Setelah Nabi Saleh melakukannya, muncullah unta yang gemuk besar dan bagus. Tentu saja kandungan susunya banyak. Orang-orang Samud terperanjat semuanya. Saking herannya mereka bergumam bagaikan suara lebah. Nabi Saleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah nabi pesuruh Allah. Sembahlah Allah dan tinggalkan berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum jika kalian menginginkan susunya. Silahkan memerasnya," kata Nabi Saleh. Sejak awal Nabi Saleh telah memperingatkan kaum Samud. Mereka dilarang mengganggu unta itu, apalah membunuhnya, sebab unta itu bukan sembarangan unta, melainkan mukjizat dari Allah. Jika sampai ada yang membunuhnya, dikhawatirkan Allah akan murka. Sejak itulah sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari orang yang antri untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu itu keluar terus walaupun banyak orang yang memerasnya. Dengan hadirnya unta itu, sebagian dari mereka merasa senang. Hal ini karena bisa mendapatkan susu setiap hari. Namun demikian, diam-diam ternyata ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai kehadiran unta ajaib itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sejak lama tidak menyukai Nabi Saleh. Pada suatu malam, mereka berunding untuk membunuh unta tersebut. Mereka khawatir jika unta itu dibiarkan terus hidup, akan semakin banyak orang yang beriman dan mengikuti Nabi Saleh. Akhirnya para pemimpin orang-orang kafir sepakat untuk menyelenyapkan unta Nabi Saleh. Kemudian mereka menunjuk seorang pemuda perbedaan kekar untuk melaksanakan tugas itu.
Keesokan harinya, tatkala matahari muncul di ufuk timur, orang-orang berbondong-bondong mengambil air di telaga sebagaimana biasanya. Setelah itu, para penduduk menyambut kedatangan unta. Lalu mereka memerah susunya secara bergiliran. Orang-orang kafir yang fanatik kepada berhalanya semakin panas hati. Diam-diam, seorang pemuda kafir sedang menanti saat yang tepat untuk membunuh unta itu. Ketika orang-orang sudah meninggalkan unta itu, si pemuda pun membunuhnya. Setelah mengetahui untanya disembelih, Nabi Saleh marah bukan main. Ia segera menuju talaga. Sesampainya di sana, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang berani-beraninya membunuh unta ajaib itu?" Pemuda yang membunuh unta itu berkata, "Akibat untamu itu, talaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila pada air susunya. Kamilah yang membinasakannya. Apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mengganggu unta itu, apalagi sampai membunuhnya. Bila kalian melakukannya, berarti kalian siap menerima azab dari Allah," kata Nabi Saleh. "Mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab? Buktikan, kami ingin tahu dan merasakan tentang mereka." Setelah tantangan kaum Samud itu, Nabi Saleh memberitahu bahwa azab akan datang 3 hari lagi. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Hud. Mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Nabi Saleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumah selama 3 hari itu. Adalah janji yang tidak dapat didustakan." Pada hari pertama setelah pembunuhan unta masih terasa biasa-biasa saja. Hari kedua pun sama. Akhirnya pada hari ketiga janji Allah datang. Langit menjadi gelap, orang-orang mulai panik. Sementara Nabi Saleh dan pengikutnya, orang-orang beriman, sudah pergi menyelamatkan diri. Petir pun menyambar orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Mereka juga mengguncang gempa. Mereka pun mati di dalam rumah mereka. Allah berfirman, karena itu mereka ditimpa gempa, karena itu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Wallahu a'lam bishawab.